Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, menilai perjalanan timnya menuju gelar juara musim ini jauh lebih menantang dibandingkan musim sebelumnya. Ia mengakui tingkat persaingan di Superliga musim ini meningkat signifikan, sehingga peluang juara masih terbuka lebar bagi beberapa tim. Jika menengok musim lalu, Persib mampu mengunci posisi puncak lebih cepat dengan raihan 64 poin pada pekan ke-32. Bahkan sebelum itu keunggulan poin mereka atas rival sudah cukup jauh sehingga peluang juara terlihat jelas. Namun situasi berbeda terjadi di musim ini meski sudah mengoleksi jumlah poin yang sama lebih cepat, yakni pekan ke-28 dengan 64 poin, Persib belum bisa memastikan gelar juara lantaran jarak poin dengan tim pesaing sangat tipis. Boyan pun menyebutkan musim ini sebagai salah satu periode paling menantang selama ia menangani Maung Bandung. Meski demikian, ia justru melihat kondisi ini sebagai sesuatu yang menarik, terutama bagi para pencinta sepak bola. Saya rasa ini adalah yang tersulit dari 3 musim terakhir. Tetapi ini lebih menarik bagi para penggemar karena sampai mungkin 2 pertandingan lalu ada 4 tim yang memperebutkan gelar juara. Sekarang hanya ada 3 tim dan siapapun bisa menjadi juara. Meski Persib saat ini masih memimpin klasemen, Boyan menilai keunggulan tersebut belum cukup aman. Ia menegaskan bahwa segala kemungkinan masih bisa terjadi hingga akhir kompetisi. Kami memiliki sedikit keuntungan, tetapi saya rasa semuanya bisa tetap terbuka hingga pertandingan terakhir. Menatap laga terdekat melawan Dewa, Boyan menilai timnya bermain tanpa tekanan. Ia menyebutkan hasil pertandingan tersebut belum akan menjadi penentu dalam perebutan gelar. Iya, itu motivasi yang bagus, tapi tidak ada yang akan ditentukan di laga nanti. Karena apakah kami menang, kalah, atau imbang, tidak masalah. Masih ada 6 pertandingan lagi, jadi Borneo dan Persija juga sangat dekat. Ia pun memilih untuk tidak terburu-buru membicarakan gelar juara. Fokus utama tim saat ini adalah menjalani setiap pertandingan dengan maksimal, tanpa terbebani target besar di akhir musim. Seperti yang saya katakan, pada akhirnya segalanya bisa ditentukan di hari terakhir liga. Jadi kami hanya perlu fokus menjalani pertandingan demi pertandingan tuntasnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuat keputusan berbeda terkait jadwal kompetisi musim yang baru. Demi memuluskan langkah Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, kick-off Superliga musim depan diundur hingga September mendatang. Langkah ini bukan tanpa resiko. Liga kasta tertinggi Indonesia itu harus rela mengalah demi ambisi besar Garuda di panggung Asia Tenggara. Pasalnya Piala AFF akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Membuat jadwal kompetisi domestik harus disesuaikan secara total. Perubahan juga memutus tradisi beberapa musim terakhir. Sejak format lintas tahun diterapkan, liga biasanya dimulai pada Juli atau Agustus. Kini untuk pertama kalinya sepak bola dipaksa mundur lebih jauh. Efek domino pun tidak terhindarkan. Dengan jadwal baru tersebut, musim liga diprediksi molor hingga September 2027. Demi kepentingan Timnas Indonesia, liga baru akan dimulai September mendatang. Namun jeda panjang hampir 4 bulan bukan berarti kita harus nganggur. Erick Thohir akan menyiapkan panggung pemanasan yang tidak kalah panas lewat Piala Presiden Super Match. Turnamen pramusim edisi ke-8 digadang-gadang bakal lebih bergengsi. Setelah sebelumnya menghadirkan klub luar negeri seperti Oxford United dan Port FC, kini peluang kehadiran tim asing kembali dibuka lebar, bahkan dengan level yang lebih tinggi. Kami ingin naik level, ranking liga kita sudah meningkat di Asia, sehingga kami akan mencoba mengundang lagi klub-klub dari berbagai negara tuntasnya.
Persib Bandung memastikan kesiapan penuh jelang duel kontra Dewa United pada pekan ke-28. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Banten International Stadium pada Senin 20 April. Pelatih Persib Boyan Hodak menegaskan bahwa timnya telah menjalani persiapan intensif selama 1 pekan terakhir. Ia menyebutkan mayoritas pemain berada dalam kondisi terbaik untuk menghadapi laga penting ini. Kami sudah bersiap, kami mempunyai waktu 1 pekan untuk persiapan. Kabar baiknya adalah semua pemain dalam kondisi fit, kecuali Patricio Matricardi yang harus terkena hukuman kartu merah. Tidak hanya aspek fisik, Boyan juga melihat suasana tim yang semakin solid. Ia menilai mental pertandingan para pemain sedang berada dalam tren positif usai sesi latihan yang berjalan kondusif. Semua pemain lainnya ikut berlatih, atmosfernya bagus, dan kami menantikan tantangan ini. Meski demikian, Boyan tidak menganggap enteng lawan. Ia menilai Dewa memiliki kualitas skuad yang mumpuni dan performa yang terus meningkat. Meskipun posisi klasemen belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan mereka. Dewa adalah tim yang bagus, mereka sedang dalam performa yang bagus. Mereka punya banyak pemain berkualitas. Bagi saya, mereka adalah salah satu tim terbaik di liga ini. Ia pun berharap timnya mampu membawa pulang hasil maksimal dari pertandingan nanti. Saya memperkirakan pertandingan yang sulit, tapi pada akhirnya saya berharap kami akan pulang dengan 3 poin tuntasnya. Keputusan mengejutkan operator kompetisi I-Liga kini resmi memindah venue laga PSIM Yogyakarta menghadapi Persija di pekan ke-29. Sebelumnya laga PSIM menghadapi Persija dijadwalkan akan digelar pada Rabu 22 April di Stadion Sultan Agung Bantul. Kini I-Liga resmi memindahkan venue tersebut. Dirilis dari laman resmi I-Liga, venue laga PSIM menghadapi Persija resmi dipindah ke Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Sedangkan untuk waktu tetap tidak berubah pada Rabu 22 April pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Persija Mauricio Sousa angkat bicara tentang keputusan laga melawan PSIM yang harus pindah ke Bali. Menurutnya, ini adalah hal yang bagus. Sebelumnya diketahui pemindahan laga ini karena kepolisian tidak memberikan izin keamanan untuk menggelar pertandingan tersebut. Pertandingan sempat ingin pindah ke Solo, Semarang, dan Magelang, namun batal terlaksana. Walhasil pertandingan terpaksa pindah ke Stadion Kapten Iwayan Dipta. Pertandingan pun digelar tanpa penonton. Ya, itu bagus, lapangan di sana bagus, nanti ada 2 tim yang suka bermain menyerang, dan saya suka melihat permainan PSIM. Mereka sangat rapi juga agresif dengan bola, dan kami juga seperti itu. Jadi saya senang dengan keputusan bermain di Bali karena lapangannya mendukung. Di sisi lain, ini menjadi kerugian bagi PSIM karena memainkan laga kandang usiran. Dengan begitu, tim tamu lebih diuntungkan tuntasnya.